Bapak Ibu peserta Prarata yang saya hormati, untuk Daperma ini seperti yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa Daperma ini adalah suatu dana yang akan melindungi simpanan dan pinjaman anggota. Sampai dengan bulan September 2021 kita masih di dalam zona aman karena kita masih ada di dalam Daperma lama. Daperma lama ini kita masih ada di dalam satu gerakan karena dikelola oleh pihak Inkopdit. Jadi semua anggota yang sudah terdaftar di Kopdit pada saat dia meninggal dunia, maka simpanan dan pinjamannya pasti akan diklaim. Nah, sekarang semenjak September 2021 sampai dengan sekarang, kita diharuskan oleh pihak Inkopdit untuk masuk sebagai peserta New Daperma. Dalam hal ini kita berhubungan dengan pihak asuransi. Nah, jadi seperti halnya kita yang koperasi juga mengedepankan bisnis, maka di pihak asuransi ini juga mengedepankan bisnis. Nah, beda sekali dengan Daperma lama. Di Daperma baru ini dituntut sekali adalah NIK. Jadi untuk anggota-anggota yang belum mempunyai NIK, berarti otomatis belum terdaftar sebagai peserta Daperma. Dan pada saat anggota tersebut meninggal dunia, maka tidak akan bisa diklaim. Jadi nama-nama yang ada di dalam buku RAT itu adalah nama-nama yang belum terdaftar. Jadi selama ini juga dari lembaga tidak membayar preminya, tidak membayar premi, otomatis tidak bisa diklaim pada saat anggota tersebut meninggal dunia. Maka kami dari staff manajemen pada saat turun sosialisasi, pada saat kegiatan posrat selalu disampaikan, kita sebagai anggota cobalah sekali-sekali datang ke kantor, cek sendiri, dan si telerne atau cek gonigo yang nenoon ka elwa, tanya juga anggota keluarga yang lain, supaya menjaga kemungkinan jangan sampai NIK-nya belum ada dan belum terdaftar. Nah, yang pertama mengenai NIK yang merupakan syarat mutlak. Yang kedua mengenai keanggotaan kita di beberapa Kopdit. Nah, kita tidak melarang untuk teman-teman sekalian masuk untuk beberapa Kopdit, tidak ada larangan. Tapi pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, mohon agar ahli waris menyampaikan ke kami staf manajemen pada saat turun untuk menyampaikan pengembalian simpanan dan penyerahan santunan duka, untuk disampaikan, oh si A ini juga ikut bergabung di Kopdit ini, supaya pada saat klaim yang kami sampaikan bisa sama. Karena di Daperma lama ini yang dituntut juga harus ada kronologi. Kronologi artinya penyebab yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi harus kami ceritakan, entah itu beberapa bulan sebelum atau beberapa minggu sebelum, itu harus diceritakan lengkap. Jadi jangan sampai terjadi si A meninggal dunia, dia anggota Kopdit Guru, anggota juga Pintu Air, dengan NIK yang sama, kronologinya beda. Nah, jadi kita bisa bekerja sama, kita bisa saling berkonfirmasi agar kronologinya sama, agar supaya klien kita itu bisa direalisasi. Jadi kita tidak ada larangan untuk teman-teman misalnya masuk di Kopdit yang lain. Yang penting pada saat pada saat yang si A meninggal dunia, ahli waris juga menyampaikan informasi itu ke kami supaya kita bisa sama-sama mengantisipasi hal itu agar klien kita itu bisa direalisasi. Untuk Daperma baru ini memang sering juga kita sepertinya terlihat berbelit-belit. Tapi itulah, kita punya aturan, mereka juga punya aturan. Kita jalan dengan aturan kita, maka kita juga ikut dengan aturannya mereka. Karena ini pihak asuransi yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mereka mengutamakan bisnis, tidak seperti kita koperasi. Kita koperasi milik kita. Tapi kita bekerja dengan asuransi yang mengutamakan bisnis, mereka mengutamakan keuntungan mereka. Jadi mereka mencari celah
celah di mana kekurangan kita yang mereka pakai agar klaim itu tidak bisa terbayar. Jadi tidak menutup kemungkinan di RAT tahun depan laporan RAT ini akan terbaca juga anggota-anggota yang sudah terdaftar tapi tidak bisa diklaim. Dan tidak bisa diklaim itu juga penyakit kronisnya ini juga tidak bisa diklaim. Ini juga yang agak bermasalah. Yang seperti saya sampaikan kronologinya juga harus sama. Masalahnya, contohnya si A meninggal dunia, dia berpenyakit kanker. Nah, kami membijakinya dengan penyakit yang lain. Ternyata koperasi yang lain membijakinya dengan penyakit yang lain. Itu masalahnya di situ. Nah, jadi yang terjadi pengalaman untuk anggota-anggota yang berpenyakit seperti itu ya kita berusaha semaksimal mungkin agar klaimnya itu bisa terbayar. Jadi kami juga meminta bantuan dari teman-teman sekalian, informasinya juga, data-datanya juga harus lengkap agar kedepannya pengurusan untuk klaim ini bisa lebih baik. Barangkali demikian penjelasan, sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Ini laporan ini biasa tak penjelasan raja. Nabi di betake baik-baik. Kami sepertinya ini buku rapi. Nak ini beli badan juga anak di mari. Ramar kalau bisa tulis pengurus ini bangkai itu pokok macam-macam. Gue mana ke buku yang tebal di ron ini. Nak muda gue tadi ke aman ini tidak bempu anak kita ke surga. Sementara enaknya lebih elegan jika buku rapi itu yang di DPN juga agak menarik. Sehingga memang pengalaman dari COVID kan kalau bisa kita mulai kecilkan sedikit-sedikit. Nah, sehingga pada kemarin sudah ini raja penjelasan raja kalau bisa nih kalau nyara marin agak ditutup marin. Apakah tahun depan bisa dimasukkan kembali nanti dilihat yang lain supaya jangan carinya sangat tepat. Ya. Kalau di buku rahat nih kemarin guru pegawai ini tinggi bisa baca. Anda guru pegawai Anda baca di pondok maka mau dapat jadi biar agak enak. Ya. Demikian. Terima kasih. Guru kemana supaya orang yang senang. Selamat sore untuk kita semua. Masih semangat? Syukurlah. Begini Bapak Ibu sekalian, ini mengenai simpanan wajib kredit ya. Jadi selama ini semua anggota yang mempunyai pinjaman atau yang direalisasikan pinjamannya ada potongan wajib 1% untuk menambah simpanan sukarela. Jadi 1% dihitung dari nominal pinjam. Jadi PN sudah lengkap. Selama ini 1% menambah simpanan sukarela. Itu saja Bapak ya. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kesekian. Yang pertama mengenai kurangnya sosialisasi. Bapak Ibu sekalian, di sini saya mau menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa mengenai program-program pengurus atau perkembangan dari lembaga ini, kita setiap tahun ada kegiatan prarat, rat, dan sampai ke posrat. Yang menjadi masalah adalah kalau kegiatan prarat memang hanya utusan. Tetapi untuk kegiatan posrat diharapkan bahwa semua anggota di unit diharapkan supaya bisa hadir untuk mendengarkan atau untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari lembaga ini. Jadi ini kita sudah melaksanakan prarat, lalu nanti rat, dan setelahnya posrat. Dan pada saat posrat itu kami dari manajemen dan juga pengurus pengawas akan berkunjung ke unit masing-masing. Sehingga sangat diharapkan para pengendali unit berusaha untuk menghadirkan anggota sebanyak-banyaknya. Karena kalau tidak maka informasi mengenai perkembangan lembaga ini tidak akan sampai ke anggota-anggota di unit.
Demikian. Lalu yang berikut, kebetulan saya tadi yang mendampingi Komisi C. Jadi tadi yang meminta penjelasan adalah pada pos biaya bunga hutang LPDB, jasa pelayanan pinjaman LPDB, dan juga biaya bunga Sisuka B. Jadi untuk 2022 tidak ada rencana, di 2022 ada realisasi, lalu ada rencana baru di 2023, makanya diangkat. Tidak ada rencana, tapi kenapa ada realisasi? Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Pak JM sendiri bahwa di tahun 2022 kita mendapat pinjaman dari lembaga keuangan LPDB. Nah, lembaga keuangan LPDB yang tadi sudah sempat dijelaskan bahwa untuk anggota bunga pinjamannya 1%. Karena adanya di tahun 2022, maka realisasi dan juga bunga serta jasa pelayanan pinjaman otomatis harus ada. Karena kita memberi pinjaman kepada anggota, maka bunganya harus ada, dipungut kembali, lalu jasa pelayanan pinjaman pun harus ada. Maka ada realisasinya. Ada hutang LPDB, biaya bunga hutang LPDB, dan juga jasa pelayanan pinjaman LPDB. Lalu yang berikut biaya bunga Sisuka B. Jadi di sini karena bunga pinjamannya 1%, maka sisukanya juga harus di bawah 1%. Tidak mungkin kita beli dengan 1%, kita jual juga dengan 1%. Jadi untuk anggota bunga pinjamannya 1%, bunga sisukanya 0,83%. Pinjamannya 1%, bunganya 0,83%. Jadi dibedakan dengan Sisuka A. Sisuka A selama ini 1%, yang Sisuka B yang notabene atau catatannya bahwa Sisuka itu dari pinjaman LPDB, maka suku bunganya juga dibedakan. Maka ada biaya bunga Sisuka LPDB. Itu untuk tahun 2022 ini. Lalu yang berikut, biaya sewa kantor. Biaya sewa kantor direncanakan lebih rendah di 2022. Realisasinya lebih tinggi. Ini dipertanyakan, kenapa sampai terjadi hal ini? Jadi untuk biaya sewa kantor, Bapak Ibu sekalian, kita punya 3 kantor, tetapi itu sudah menjadi milik, tidak sewa. Sementara biaya sewa yang dimaksud ini adalah biaya sewa kantor pos pelayanan. Jadi ada kantor pos pelayanan di Adonara Tengah, di wilayah Adonara, Witihama, dan juga di Depole. Sementara biayanya menjadi besar karena untuk pos pelayanan di Adonara dibayar untuk 5 tahun. Jadi sebenarnya itu ada biaya yang dibayar di muka. Biaya yang dibayar di muka, tetapi karena pendapatan kita dilihat bahwa masih mencukupi, maka langsung dibiayakan. Maka realisasi biaya sewa kantor menjadi lebih tinggi daripada rencana di tahun 2022. Lalu yang berikut, biaya umum. Biaya umum di sini sama bahwa ada rencana tahun 2022 lebih rendah dibanding realisasi. Lebih rendah dibanding realisasi. Dari situ ada 113 juta kalau tidak salah realisasinya. Nah, jadi karena realisasi tahun 2022 itu lebih tinggi daripada rencana, maka dipertanyakan. Nah, di sini saya mau menjelaskan ke Bapak Ibu sekalian bahwa ini akibat dari penyesuaian persediaan buku anggota. Jadi pada saat sebelum kita diaudit oleh akuntan publik, di situ ditemukan bahwa ada nilai selisih di persediaan buku anggota itu sebesar 60-an juta. Kenapa sampai terjadi selisih demikian? Karena sebelumnya tipe kadang ada anggota yang buku anggotanya kadang hilang, atau misalnya anggota-anggota guru diharuskan bahwa mereka punya buku, maka
kami mengambil saja bukunya, lalu cetak, lalu berikan. Sementara seharusnya satu buku itu harus harganya 5.000. Jadi bayangkan kalau misalkan satu anggota dengan 3 buku, buku anggota, buku sipuhan, buku pinjaman misalkan, berarti satu anggota itu harus punya 3 buku. Nah, sementara kita cetak lalu berikan, cetak lalu berikan, maka ada nilai selisih demikian, lalu ditarangi dari pos biaya ADM umum dan lainnya, maka realisasinya lebih besar daripada rencana awal. Mungkin demikian saja penjelasan dari saya. Pak JM silakan.